Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perencanaan tata letak pabrik, sebelum kita memulai, kita harus menerangkan dulu mengenai waktu kemarin kita udah bahas mengenai strukturalisasi. Setelah kita lihat strukturalisasi, kita harusnya bisa melakukan job analysis ya, di mana job analysis ini harus menjabarkan setiap peranan dari strukturalisasi tersebut. Nah, dari peranan-peranan itu ada yang disebut dengan duties atau tugas. Ya. Responsibilities adalah tanggung jawabnya apa, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa. Kemudian knowledge-nya, pengetahuan yang dibutuhkan dalam posisi jabatan tersebut, keterampilan apa yang dibutuhkan, skills, dan abilities, kemampuannya apa. Kalau kita kelompokkan, ini yang duties sama responsibilities adalah sebut dengan job deskripsi, dan knowledge, skills, dan abilities sebut dengan job specification. Nah, dari sini sebenarnya yang perlu kita lengkapi, contoh misalnya kompensasinya apa, training apa yang dibutuhkan, requirement atau kebutuhannya, kebutuhan untuk menjabat seperti itu apa, bagaimana proses seleksinya, legalitasnya apa yang dibutuhkan, misalnya dokumen, ijazah, keterampilannya, dan lain sebagainya. Berapa jumlah employee atau karyawan yang dibutuhkan, relation yang harus dipunyai oleh si karyawan, terus kemudian status dari kepegawaiannya seperti apa, apakah manajemen, apa blue collar, atau apa. Nah, job analysis ini harus bisa menjabarkan job deskripsi dan job spesifikasi, di mana kedua hal ini akan sangat bermanfaat ke depannya dalam merencanakan human resource planning atau perencanaan dari human resource, bagaimana rekrutmen seleksi, kemudian training dan pengembangan untuk si karyawan, melakukan job evaluation atau evaluasi pekerjaan, kita bagaimana remunerasi yang kita siapkan, performance appraisal atau penilaian dari kinerja, personal informasi yang harusnya kita punyai, dan safety dan health, jadi keselamatan kesehatan kerja untuk pegawai tersebut seperti apa. Itu yang harus kita jawab. Jadi job deskripsi adalah suatu ringkasan dari apa yang akan pegawai lakukan setelah lolos dia dalam seleksi. Itu adalah job description. Kalau job spesifikasi adalah suatu statement atau suatu kondisi di mana harus menunjukkan si personal tersebut supaya agar lolos dalam suatu seleksi. Kira-kira semacam persyaratan. Kalau persyaratan untuk menjabati dari deskripsi tersebut, syaratnya harus misalnya dia umurnya berapa, laki-laki perempuan, dia apakah dia pendidikannya seperti apa, keterampilannya, pengalamannya apa saja, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita lihat dari job description dan spesifikasi ini, secara arti bahwa job description adalah suatu gambaran suatu pekerjaan. Kalau spesifikasi apa? Adalah kebutuhan dari gambaran kebutuhan requirement, kebutuhan dari kalau diisi jabatan tersebut harus diisi seperti apa, orangnya seperti apa. Kalau job description adalah tugas dan responsibility atau tanggung jawab, nah kalau di job spesifikasi adalah kualifikasi dan pengalaman. Kalau lihat dari job analis job deskripsi ini diambil dari mana? Dari job analisis dulu. Nah, tetapi kalau job spesifikasi diambil datanya sebelum kita lakukan job spesifikasi diambil dari job deskripsi. Jadi
Job spesifikasi adalah turunan dari job deskripsi. Kalau job deskripsi mengatakan solving argument in overlapping duties adalah memberikan suatu solusi untuk jangan sampai terjadi tugas yang overlapping. Nah, tetapi kalau di job spesifikasi adalah syarat-syarat untuk mempromosikan, memberikan penghargaan, dan memindah tugaskan. Nah, kalau job deskripsi tujuan dalam rangka menjabarkan atau menjelaskan mengenai pekerjaan, tetapi kalau job spesifikasi adalah menjelaskan suatu jabatan yang akan dipegang itu cocoknya seperti apa orangnya. Nah, kalau lebih jelasnya kita akan lihat. Ini salah satu contoh job desk dan spek. Ini job desk nih. Dari misalnya kita ambil saja jabatannya audit operation. Nah, divisinya operation, atasan langsungnya siapa? Overhead, operation head. Atasan tidak langsung adalah di atasnya lagi berarti managing director. Kalau perlu ditambahkan bawahannya siapa? Bawahan tidak langsung siapa? Fungsi utamanya bertanggung jawab menjalankan tugas kontrol terhadap pelaksanaan aturan, kebijakan, dan prosedur departemen. Tugas tanggung jawabnya dijelaskan di sini. Instrumen yang dibutuhkan apa? Melaksanakan ini kita jabarkan ya. Sampai di sini. Terus kemudian, nah baru persyaratan jabatan. Misalnya level 3B. Misalnya ini golongannya 3B. Pendidikannya S1. Usianya 35-40 tahun. Pengalamannya minimal 7 tahun dalam bidang audit. Jenis kelaminnya adalah laki atau perempuan. Spesifikasi lain, berani menghadapi berbagai situasi kerja dan berisiko, dan sebagainya. Dan karakternya dalam DSC adalah dominance, compliance, dan influence. Ini ada 3 pilihan. Ini sampai karakter. Program pengembangan audit internasional adalah misalnya pelatihan wajib. Terus ini adalah merupakan pelatihan untuk yang disyaratkan, pengetahuan yang dibutuhkan. Bentuk pengembangan ke depan apa? Terus kemudian keterampilan terkait dengan KPI apa saja, dan kompetensi auditnya, hard skillnya apa, soft skillnya apa. Peranan atau perlengkapan audit, ada seragam, ID card, ada meja kerja, komputer, dan sebagainya. Hubungan kerja, internal, supervisor siapa, eksternal dengan siapa aja. Hal yang dilarang dilakukan audit internal adalah tidak masuk kerja tanpa keterangan, melebihi. Ini ada salah satu persyaratan. Nah, ini adalah merupakan salah satu bentuk dari job deskripsi dan job spesifikasi. Nah, untuk selanjutnya, tugas PLO yang kedua adalah tugas untuk grup yang sudah diusulkan kepada saya. Yang belum, silahkan mengajukan nama grupnya. Tapi nama grupnya istilah teknik industri, misalnya QCC, apalagi PPIC atau audit, terus istilah teknik industri lah. Ya. Minimal ada 2 orang dan maksimum 3 orang. Rencanakan sebuah organisasi perusahaan pabrik ke depan. Dan ini adalah ke depan memang akan kita bikin rencana pabrik sampai 1 tahun ke depan untuk semester berikutnya. Jadi grup ini jangan pecah kalau bisa ya. Rencanakan organisasi perusahaan pabrik pembuatan rotan furniture di Cirebon. Ya. 1 adalah buat struktur organisasinya, kedua adalah buat job deskripsi dan job spesifikasi, ketiga daftar rencana kompensasi organisasi perusahaan. Kirim ke somniharja@gmail.com minggu depan hari Senin maksimum jam 06 pagi. Dibuat bisa dalam bentuk PDF. Apakah dari Word dulu baru ke PDF ataupun PowerPoint ke PDF, boleh, silahkan. Bebas, pokoknya PDF. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.